pertama, ya, ini di luar isu pilkada. Yang pertama, DPP Projo melihat, berpandangan bahwa Ibu Kota Nusantara ini adalah merupakan karya asli bangsa Indonesia yang memerlukan dukungan, ya, kehendak politik dari seluruh anak bangsa. IKN ini menjadi simbol transformasi kemajuan Indonesia, ya, dari ibu kota Jakarta yang istana presidennya merupakan warisan pemerintahan kolonial. Nanti sebentar lagi kita akan memiliki sebuah ibu kota dan istana negara yang merepresentasikan sebagai ibu kota dan istana yang merdeka dan modern. Karena itu DPP Projo juga melihat betapa pentingnya perayaan hari 17 Agustus yang pertama kali akan dilaksanakan di IKN besok. Itu menjadi penting karena apa? Karena tentu pelaksanaan perayaan 17 Agustus besok akan menjadi pembangkit momentum, ya, bagi pembangunan IKN untuk terus dapat dilanjutkan hingga tuntas. Dan Projo memastikan akan terus mengawal bersama dengan pemerintah terpilih Prabowo Gibran untuk menuntaskan pembangunan IKN sampai dengan 2045. Karena secara jadwal pembangunan ibu kota ini harus selesai di 2045. Yang kedua, ya, yang kedua yang perlu juga kami respon, berkembangnya narasi kota kosong di Pilkada Jakarta, ya, berkembangnya narasi tentang kota kosong di Pilkada Jakarta dan narasi penjegalan, ya, ada narasi tentang penjegalan terhadap satu partai yaitu PDIP. Kami tegaskan di sini bahwa DPP Projo memandang tidak ada skenario kota kosong, tidak ada upaya-upaya penjegalan. Ini hanya narasi-narasi yang dikembangkan saja, ya. Tidak ada skenario kota kosong dan upaya penjegalan tidak ada. Malah Projo melihat, ya, yang terjadi adalah adanya sebuah dinamika di mana partai-partai yang tadinya mau mendukung calon tertentu mungkin sedang melakukan kalkulasi ulang calon tersebut bisa menang atau tidak. Kalau Projo berkeyakinan Pilkada Jakarta kita dukung Ridwan Kamil sejak awal, kita yakin Ridwan Kamil bisa menang. Karena sejarahnya petahana tidak pernah menang, dan sejarahnya semua yang unggul di survei pasti kalah. Jadi tidak ada upaya-upaya itu, tidak ada skenario lawan kota kosong. Kita siap mendukung Ridwan Kamil dan memenangkan Pilkada di Jakarta dengan cara-cara yang baik, bermartabat, ya. Dan kami juga melihat teman-teman di PDIP dalam menghadapi Pilkada Jakarta memang saya lihat agak kesulitan menemukan mitra koalisinya. Jadi bukan penjegalan, yang ada memang kami melihat ada situasi di mana teman-teman PDIP memang mengalami satu kesulitan menemukan mitra koalisinya. Jadi bukan penjegalan. Realitasnya seperti itu, jangan diputar balik. Karena semua partai-partai dalam melaksanakan kerjasama politik pasti berkalkulasi. Kan begitu. Lalu yang ketiga, mengenai wacana Kim+, ya, mengenai wacana Kim+. Menurut DPP Projo, wacana Kim+ ini sejalan
dengan apa yang menjadi pandangan Projo bahwa bangsa ini butuh sebuah konsolidasi besar ke depan. Projo sebelum musrah sudah berpikir bahwa bangsa ini butuh sebuah konsolidasi besar kalau bangsa ini mau lompat. Karena syarat dari sebuah lompatan kemajuan bangsa adalah persatuan nasional. Tanpa persatuan nasional tidak mungkin ada lompatan sebuah bangsa. Jadi wacana Kim Plus ini adalah bagian dari konsolidasi besar bangsa ini yang harus didukung. Namun, ya, DPP Projo mengingatkan kepada partai-partai yang ingin bergabung dalam koalisi Indonesia Maju sehingga konfigurasinya berubah menjadi Kim Plus. Kita mengingatkan kepada para partai yang akan bergabung bahwa bergabungnya teman-teman partai politik tersebut harus berangkat dari sebuah kesadaran pentingnya persatuan nasional untuk mencapai Indonesia Emas 2045, bukan yang lain. Ya, jadi DPP Projo mengingatkan kepada teman-teman partai politik yang ingin bergabung dalam Kim supaya kesadaran bergabungnya adalah karena Indonesia harus bergabung mencapai Indonesia Emas 2045. Tidak lebih hanya karena itu, bukan karena transaksi kursi kabinet. Ya. Yang keempat, DPP Projo juga berpendapat bahwa kualitas demokrasi ke depan harus tetap dijaga sehingga kebutuhan akan oposisi juga tetap harus ada, ya. Jadi kualitas demokrasi ke depan juga harus tetap dijaga, dan kami merasa perlu ada yang mengawal pemerintahan Prabowo Gibran, perlu ada yang penyeimbang, dan pilihan-pilihan menjadi oposisi ini adalah pilihan yang terhormat. Ya, pilihan-pilihan yang terhormat. Jadi tidak usah malu bila mana teman-teman misalnya PDIP mengambil posisi sebagai oposisi, itu adalah posisi yang terhormat karena kualitas demokrasi juga perlu kita jaga. Ya, check and balance kata jelas itu. Lalu yang terakhir, yang kelima, yang mungkin ini juga kami ulangi dari apa yang kemarin sudah kami sampaikan, bahwa DPP Projo, Des Pilkada Projo akan mengawal Pilkada serentak 2024 ini di 11 wilayah strategis, bukan 10 ya, 11 wilayah strategis. Ya, bahwa DPP Projo akan mengawal 11 wilayah strategis. DPP Projo akan menurunkan pengurus-pengurus DPP-nya untuk turun langsung supervisi pemenangan di 11 provinsi itu. 11 provinsi ini adalah 11 provinsi dengan jumlah pemilih lebih dari 75% pemilih Indonesia. Ya, lebih dari 75% ya, pemilih Indonesia. Ada Sumut, ada Riau, ada Sumsel, ada Lampung, ada Banten, Jakarta, Jateng, Jatim, Sulsel, dan Bali. Ya, jadi DPP Projo akan menurunkan Des Pilkadanya. DPP Projo juga akan menurunkan koordinator regionalnya secara langsung ke lokasi-lokasi ini untuk mensupervisi seluruh kader-kader Projo untuk bergerak memenangkan calon-calon yang sudah kita dukung. Mungkin itu 5 hal tambahan yang ingin saya sampaikan di luar pengumuman calon kepala daerah yang kita dukung. Saya pikir sementara itu sekarang saya persilakan kepada teman-teman